bahwa yang menjadi patokan itu bukan bagaimana cara menyusui, gitu kan. Tapi yang menjadi patokan itu ialah susu ibu itu sendiri yang telah masuk ke dalam tubuh si bayi dan menyatu dengan darah dan daging. Jadi yang menjadi patokan itu bukan caranya diperah, masukin botol, bukan itu. Yang menjadi patokan adalah ASI itu sendiri. ASI atau susu itu sendiri. Jadi kalau susunya mau langsung ke dada si ibu, mau ditaruh botol, diperah, yang penting susunya itu masuk ke dalam mulut si bayi dan masuk ke dalam tubuh, jadi daging dan juga darah, maka itu sudah dianggap menyusui. Itu masuk ke dalam kategori mahram gitu ya, menyusui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di halaman 83 yang berjudul Donor ASI dalam Pandangan Syariah. Masih di buku Mengikut Nabi atau Ulama. Beberapa hari yang lalu, nah ini pengalaman dari si penulis ya, saya berchat via BlackBerry, masih lama ini, dengan salah seorang ibu rumah tangga yang mengaku salah satu anggota dari perkumpulan wanita peduli bayi kurang ASI. Perkumpulan tersebut memberikan atau lebih tepatnya mendonorkan ASI yang sudah diperah dan dibotolkan kepada mereka yang membutuhkan. Beliau mengatakan bahwa sekarang sudah bukan barang asing lagi. Banyak wanita yang mendonorkan susunya untuk bayi-bayi yang kekurangan ASI. Karena memang banyak bayi dalam keadaan tidak beruntung. Itu kata beliau. Itu bagaimana hukumnya ya Pak Ustadz gitu ya. Saya katakan ya, ahlan wa sahlan. Silakan saja dan tidak mengapa. Kalau memang si wanita mempunyai susu yang melebihi kebutuhan anaknya sendiri, kemudian ia berkeinginan mendonorkan, justru itu akan menjadi amal baik wanita nantinya dan tentu mendapatkan pahala dari Allah. Toh dulu juga Nabi menyusui dari ibu susuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah dari suku Sa'ad di kampung Badui. Hanya saja memang harus diketahui konsekuensi syariah yang muncul dalam mendonorkan susu itu bagi siapapun yang ingin mendonorkan ASI-nya tersebut. Bahwa nantinya donor ASI itu akan menyebabkan pertalian nasab bagi si wanita pendonor dan juga bayi yang mendapat donor ASI tersebut. Si anak menjadi seperti anak kandung hukumnya dalam syariah. Lebih tepatnya menjadi mahram. Karena telah menjadi mahram, maka nantinya si bayi ketika sudah balik boleh bersentuhan dengan si ibu pendonor dan juga tidak masalah membuka hijabnya di depan anak tersebut. Dan anak itu menjadi saudara dari anak-anak si ibu pendonor itu, menjadi sama hukumnya dan tidak bisa menikah satu sama lain karena status mereka semua ialah mahram. Nah, untuk menghindari terjadi kerancuan nasab dari praktik ini, maka baiknya si pengelola harus teliti, harus didata dengan identitas yang benar dan tidak bias siapa si pendonor dan siapa yang mendapat donor ASI tersebut, agar nantinya ketika sudah besar tidak terjadi hal-hal yang melanggar syariah. Emangnya minum ASI tidak langsung dari si ibu dengan ASI yang sudah diperah dalam botol itu juga termasuk hal yang menjadikan kemahroman dan menetapkan nasab ya Pak Ustadz? Pertanyaannya. Ya, memang ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apakah kemahroman terjadi hanya dengan meminum ASI langsung dari si ibu atau bisa dengan ASI yang sudah diperah? Ada yang mengatakan ya, jadi mahram. Ada juga yang mengatakan tidak. Mahram hanya terjadi ketika si bayi menyusu langsung. Ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama, mahram hanya terjadi dengan menyusui langsung. Ulama dalam kelompok ini berpendapat bahwa susu yang sudah diperah itu tidak disebut menyusui. Jadi tidak terjadi kemahroman dalam hal itu. Ini adalah pendapatnya mazhab Zuhri dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad.
Dengan dalil rodok atau menyusui secara bahasa Arab itu berarti iltiqa musadyi wa imtisasul laban. Artinya menempelnya mulut bayi dengan dada dan menghisap susu dari situ. Jadi, jika seorang bayi menyusu dengan ASI yang sudah diperah dan dibotolkan, artinya dia tidak menyusu secara langsung dari dada si ibu. Maka itu tidak dinamakan rodok. Karena bukan rodok, ya tidak terjadi kemahroman dalam hal ini. Karena memang kemahroman terjadi hanya dengan rodok. Dan ASI yang sudah dibotolkan tidak bisa dikatakan rodok. Selain secara bahasa, bahwa menyusui itu ialah bukan hanya menyalurkan ASI kepada si bayi, tapi dengan menyusui langsung juga terjadi proses transfer rasa sayang dan cinta dari si ibu kepada si bayi. Nah, proses pertalian emosional ini jugalah yang menyebabkan terjadinya kemahroman. Dan itu tidak terjadi pada penyusuan dengan ASI yang sudah dalam botol. Kemudian pendapat kedua, kemahroman terjadi dengan menyusui langsung atau tidak langsung gitu. Ini pendapatnya jumhur atau mayoritas ulama dari mazhab fikih. Menyusui baik yang langsung ataupun dengan sistem perah dan botol itu sama saja hukumnya. Sama-sama menjadi si bayi dan si ibu menjadi mahram. Dengan dalil bahwa yang menjadi patokan itu bukan bagaimana cara menyusui, tapi yang menjadi patokan itu ialah susu ibu itu sendiri yang telah masuk ke dalam tubuh si bayi dan menyatu dengan darah dan daging. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Ibnu Mas'ud disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la rodo'a illa ma'an syajal atma wa ambatal lahma. Tidak dikatakan menyusui kecuali yang menjadikan tulang dan menumbuhkan daging. Nah, di sini jelas bahwa yang disebut dengan rodok itu ialah penyusuan yang menjadikan daging dan tulang. Dan itu terjadi pula pada bayi yang menyusu dengan botol dari ASI yang sudah diperah. Jadi memang tidak mesti langsung. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan bahwa yang artinya sesungguhnya rodoah atau penyusuan itu ialah yang menghilangkan kelaparan si bayi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya, memang dalam hal ini tidak dilihat apakah susu itu dihisap langsung atau tidak. Selama ASI itu memang menjadi makanan pengenyang atau makanan pokok bagi bayi, dan itu kemudian menjadi daging dan tulang, maka kemahroman berlaku di situ. Lalu gimana Pak Ustadz? Mana pendapat yang kuat gitu kan? Pertanyaan lagi. Saya tidak mengatakan mana yang kuat, mana yang lemah gitu. Tapi saya lebih condong kepada pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Selain karena itu suara mayoritas, pendapat ini juga lebih hati-hati dan tidak menggampangkan. Toh dulu pada zaman Nabi juga terjadi peristiwa Salim, seorang budak Abu Khuzaifah yang disusui oleh istrinya Abu Khuzaifah dengan susu yang sudah diperah. Dan kemudian Nabi menyatakan bahwa mereka telah menjadi mahram. Bukannya penyusuan yang menetapkan nasab itu penyusuan dengan jumlah 5 kali susuan ya Pak Ustadz? Ya, itu pendapat jumhur bahwa penyusuan yang menyebabkan mahram itu jika susuannya mencapai 5 kali susuan. Berdasarkan hadis Aisyah bahwa di awal masa-masa kenabian, penyusuan yang menyebabkan kemahroman ialah 10 kali. Dan kemudian dinasakh, dihapus hukumnya menjadi 5 kali susuan. Dan ini yang berlaku sampai Rasulullah SAW wafat. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana menentukan itu 1 kali susuan? Apakah dengan 1 botol atau berapa takarannya ya Ustadz? Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam menjelaskan ini. Beliau mengatakan bahwa yang disebut 1 kali susuan itu ialah ketika si bayi menyusu langsung atau tidak langsung. Kemudian ia meninggalkan susuannya tersebut tanpa paksaan. Bukan dilepaskan oleh si ibu, tapi dia melepaskan hisapannya tersebut dengan sendirinya.
Tapi jika ia melepaskan hisapan karena ingin bernafas atau sekedar istirahat atau hal lain seperti nguap dan ngulat, kemudian kembali lagi menghisap dalam jarak waktu yang dekat, maka berhentinya itu tadi tidak terhitung sebagai satu kali susuan, tapi susuan yang belum beres. Ini dalam kitab 10 Salam, jilid 3, halaman 1117. Nah itu yang disebut dengan satu kali susuan. Tapi kan memang bayi itu tidak menyusu sekali dua kali. Bahkan dalam sehari ia bisa menyusu lebih dari 6 kali. Bahkan lebih dari itu. Kalaupun harus dioplos, artinya susuan pertama dari donor ASI si ibu A dan yang kedua dari si ibu B. Maka penting di sini pendataan yang detail. Hari ini memang si ibu A donor ASI-nya hanya satu kali. Tapi esok hari ia bisa mendonor yang kedua dan dihisap oleh bayi yang sama seperti kemarin. Kalau terus berulang sampai 5 kali, maka terjadi kemahroman. Jadi, dalam hal pengelolaan donor ASI ini yang sangat penting ialah pendataan identitas yang jelas dan detail, baik bagi si ibu pendonor atau si bayi yang mendonorkan. Boleh nggak ya pihak pengelola meminta uang atas ASI yang diminta? Saya melihat tidak ada masalah jika harus diuangkan, artinya diperjualbelikan. Itu sama saja seperti pasangan pasutri yang memberikan tanggung jawab susu anaknya kepada seorang wanita penyusu dan memberikan gaji untuk wanita tersebut. Dan hal itu dibolehkan dalam syariah. Bahkan dalam ilmu fikih, seorang suamilah yang wajib memberikan itu. Artinya, seorang suami berkewajiban memberi upah untuk istrinya jika ia menyuruh si istri untuk menyusui. Tapi jika menolak, si suami wajib mencarikan ibu penyusu untuk anaknya. Karena memang kewajiban haldonah atau pengasuhan itu ada pada ayah, termasuk masalah ASI bayi. Tapi yang namanya donor ya berarti donasi. Yang namanya donasi itu berarti pekerjaan sukarela. Itu aslinya. Maka sebenarnya tidak perlu ada bayar-bayaran. Tapi jika pengelolaan memang membutuhkan uang untuk operasional pengelolaan ya tidak masalah.